Siapa tadi namanya? Cindy. Cindy. Melibatkan saudara Bapak. Tuhan Bapak yang baik, terima kasih atas kasih yang berkata pada saat ini kami menjalankan terowongan untuk kami supaya kami dapat mengerti Tuhan bagaimana mengatur akan terowongan ini Tuhan memberkati juga hubungan yang akan membawakan materi ini karena pasal Tuhan sebelum hadir bersama-sama dengan kami dan dapat memahami kita kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, oke, judul kita adalah How to be wealthy. Oke. Ya, sebenarnya kita bisa gunakan kata rich, tapi saya ingin membedakan rich sama wealthy ya. Oke, selamat datang. Siapa namanya yang Elisa, sidang mana? Oke, Elisa, welcome. Saya lupa tanya, ini kameramen kita juga kan peserta kan? Ya, nama? Vincent Dari jemaat? Kata Sampurna. Jaya Sampurna, Vincent, thank you. Baik. Desta mana Desta? Vincent Desta. Mari kita pergi ke Lukas 11. Lukas 12 ayat mulai 13 ya. Ini judulnya apa kalian lihat itu? Orang kaya yang bodoh. Nah, kita mau belajar orang kaya tapi yang pintarnya. Orang ini kan bodoh kata Yesus. Tapi sebenarnya nggak semuanya bodoh. Kalian tahu kapan dia mulai bodoh? Yesus mulai mengatakan dia bodoh di ayat 20 ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang apa? Bodoh. Nah, apa yang menyebabkan Yesus mengatakan dia bodoh? Ayat 17 dan 18 akan kita baca. Kita mulai dari depan ya. Ayat 13, dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak pundi-pundiku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan batu bara. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Baik, terima kasih. Yesus di ayat 20 mengatakan bodoh. Alasannya di 3 ayat yang sebelumnya. Bodohnya adalah karena dia bilang, oh saya sudah kaya, sekarang saya harus menikmati hidup senang-senang. Gak ada Tuhan dalam hidupnya. Jadi uang dipakai untuk bahasa sekarang hedonisme ya. Apa tadi healing ya? Dan seterusnya. Yolo. Hedonisme adalah sebuah tindakan bodoh. Uang kalau dipakai untuk kesenangan badani saja, bodoh. Uang dipakai untuk beli mobil balap, bodoh. Uang dipakai untuk beli Rubicon, bodoh. Sampai sekarang orangnya bodoh sih. Ya, uang dipakai untuk kawin lagi, untuk lebih bodoh lagi ya. Jadi hedonisme Yesus bilang bodoh, tapi tidak semua orang menjadi kaya pasti ada yang pintarnya kan? Mari kita lihat sisi yang pintar dari orang kaya ini. Lukas 12 ayat 16 ya, ayat 16. Next. Sorry, boleh? Iya, boleh. Uang dipakai untuk kesenangan bisa dibilang bodoh ya, hedonisme ya. Ya. Ya, kalau misalnya sekarang kan ada istilah self reward lah ya.
Ya, self reward. Kita yang kerja gitu ya, udah capek-capek pengen ngasih diri sendiri gitu. Self reward. Ini gimana nih konsepnya kalau dari sisi keuangan dan Alkitab? iya. Kalau menurut Alkitab self Reward. reward the self amusement itu adalah pemanjaan diri. Itu self indulgence. Itu sin. Itu sinful nature. Kita mau begitu, ya. Saya tunjukkan satu ayat di Roma 13. Oke. Kalau siapa yang dapat ayat ini, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Boleh bantu saya kalau dapat. Roma 13 ayat 14. Jelas ya? Roma 14 Iya, 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Oke. Hati-hati, jadi ajaran Alkitab begini. Badan ini adalah musuh kerohanian kita. Self indulgence, self gratification, menghadiahi diri sendiri, hati-hati sekali. Apa Yesus bilang syarat ikut Yesus? Matius 16 ayat 17. Ya, siapa yang ikut saya, sangkal diri, pikul salin, ikut saya. Kata diri dalam bahasa Greek kalian tahu apa? Diri atau I? Ego. Ya, jadi kalau Yesus bilang, I tell you, ego, lego, ego. Nah, dari kata ego inilah kan muncul kata egois kan? Ya, ego itu aku. Jadi hati-hati sama you, I. Ini the big I ini. Ini berhala paling besar dalam hidup manusia. Bahasa Inggris benar sekali. I nggak boleh tulisnya kecil-kecil, nggak boleh, harus huruf besar. Ya, itu menggambarkan bahwa memang I. Kalau kalian lihat foto, muka siapa yang paling cepat dilihat biasanya? Ya, itu natural kita. Dan nature ini akan membawa kita ke neraka. Love of self. Jadi idealnya gimana, Om? Apa? Jadi idealnya gimana? Kalau kamu punya uang, jangan memuaskan diri. Kebutuhan boleh, keinginan jangan. Ajar lagi Walaupun ya. dikit ya nggak apa-apa. Tetap menjadi pembahasan ego lagi. Wah, nego dikit ya. Manusia. Laser yang benarnya apa? Butuh ya. Apa? Ini need sama uang kan? Oke. Jadi yang Alkitab bilang kita boleh lakukan adalah need. Matius 6 ayat 32, Bapamu tahu bahwa you butuh itu. Baju, pakaian, rumah, ya. No worry. Tuhan Bapamu tahu bahwa you punya need. Boleh. Tetapi yang bikin hidup kita sengsara ini uang. Need ini sebenarnya murah nih. Beras kilo berapa, gampang. Tapi kalau uang ini kan, want to be in a good school, want to be a new clothes, to have a new clothes, mahal, lifestyle mahal, want to be a glowing skin, pergi ke apa itu RH ya, mahal. So need. Nah, jadi mungkin Anda bertanya begini, kalau gitu buat apa punya duit? Iya. Iya, memang Tuhan cuma titip kok. Tapi Ya? bisa dinikmati. Nggak bisa dinikmati untuk ini, nggak boleh. Tuhan memberikan uang untuk ngetes kita. You pakai ini atau ini?
Kalau need saya udah cukup, tapi uangnya banyak, bagi ke orang lain. Orang pikir, kalau gitu nggak usah kaya ya. Jangan, kita belajar supaya kita, kata Paulus, lebih bahagia apa? Memberi. Karena waktu kita memberi, ada sukacita baru. Dan itu bikin kita panjang umur. Ya. Kalau kita overeating, misalnya kita punya uang ya, gaji banyak, makan 2 piring, makan sate, makan makanan yang steak yang dulu kita nggak sanggup beli, umur kita jadi pendek. Setuju nggak? Tapi kalau gaji saya makin banyak, udahlah sekarang dengan saya vegetarian aja. Buat apa dong ini duit? Ya udah disimpan aja. Jadi steak saya nggak beli, makanan saya makin sehat. Makan katanya supaya sehat 80% kenyang kan? Terus uangnya kan makin berlebih tuh. Apa yang saya harus lakukan? Oh, bantu orang. Siapa bisa saya bantu ya? Apakah? Apa? Oh, orang tua saya. Oh, kasih uang. Ya, orang tua tiba-tiba kamu muncul. Mah, ini ada sedikit amplop bermama. Waduh, nangis dia. Percaya sama saya. Tumben katanya. Tumben. Iya. Jadi waktu lihat mama nangis bahagia, bagaimana perasaanmu? Saya rasa syarat-syarat kamu tuh jadi relax semua. Ya, lihat papa udah hemat banget tuh, sepatu nggak pernah ganti. Wah, beli sepatu atau kasih pak beli sepatu baru tuh. Lihat, jadi kalau kita berbuat baik, umur kita akan jadi panjang dan memperbaiki hidup kita sendiri. Jadi giving is a blessing. Yes. Jadi ingat ya, punya uang lebih ini bahaya sekali. Self gratification, sin. Dan itu kecenderungan kita, naluri manusia. Kalau uang udah bertambah banyak, maunya ini memuaskan diri sendiri, dan itu dosa. Okay. Good question. Apa menjawab itu? Jadi hati-hati ya. Jadi kalau sedikit boleh nggak? Harga pas nggak boleh tawar. Ya. Tapi kayaknya ini siapa? Kan sekarang quotes-nya tuh kan kayak orang-orang dulu tuh yang kayak self love yourself kayak gitu tuh lagi ini banget kan sekarang. Jadi kayak maksudnya kita tuh kecap jadinya kan kalau iya harus yang pilih. Banyak quotes yang baik tapi belum tentu benar. Ya itu makanya jadi kita jadi kayak ini. Ya, itu yang mana nih jadinya gitu. Paulus bilang di Kolose 2:8, hati-hati dengan filsafat yang kosong. Nah itu filsafat kosong. Jadi 2:8. Coba cek apa betul saya. Hati-hati dengan filsafat yang kosong. Jadi banyak orang sekarang berpikir bahwa filsafat itu agama. Jadi di Instagram itu renungan paginya adalah be yourself. Peace with yourself. Nah, be yourself itu sebenarnya bukan ajaran Alkitab. Alkitab itu forget about yourself. Itu deny yourself. Pikul salib. Jadi melupakan diri, melupakan ego kita. Itulah tujuan tertinggi orang Kristen. Jadi kekristenan itu bukan be yourself. Hati-hati, itu psikologi populer masuk ke akal dan dikira itu kebenaran Alkitab. Mungkin bisa lihat pengkhotbah terkenal di Indonesia atau di Amerika yang mega church, khotbahnya mesti daerah sekitar be yourself, peace with you, forgive yourself, self. Aku. Berdamai dengan diri sendiri. Oke. Jadi hati-hati, itu adalah filsafat kosong. Nah, kita belajar. Nah, kita sekarang mau belajar untuk menjadi makmur, untuk menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, buat orang lain. Ingat ya, self gratification ini warningnya bikin kita pendek umur dan bikin kita masuk neraka. Hati-hati ya. Jadi tadi kita sudah belajar supaya hati-hati dengan uang, memandangnya secara seimbang.
Baru setelah itu Tuhan bisa titip uang dan kita aman. Ya. Good. Next, lanjut ya. Sekarang bagaimana untuk bisa punya uang lebih, punya makmur, jadi makmur? Kita lihat dari Lukas 12 ayat 16. Bagian siapa dari sekarang aja? Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Oke. Ayat 16 bilang, Yesus berkata, ada seorang kaya. Nah, orang ini menjadi kaya karena apa? Coba jawab dari ayat Alkitab itu. Tanahnya berlimpah hasilnya, oke? Tanah yang produktif. Boleh setuju nggak ini? Oke. Nah, ini adalah kunci investasi. Oke? Orang ini menjadi kaya karena dia pintar, tahu cara menaruh uangnya di mana. Dia beli tanah, tapi beli tanah nggak tentu pintar. Nanti saya kasih tahu banyak beli tanah yang bikin kita miskin. Pikirnya 3. Tetapi dia beli tanah yang produktif, hasilnya berlimpah-limpah. Nah, hari ini kita mau ambil pelajaran dari kepintaran orang kaya ini ya. Kepintaran dari orang kaya bodoh. Ya, ada pintarnya juga kan. Orang ini menjadi kaya karena dia beli suatu tanah, dan kita boleh sebut aset, dan yang disebut produktif atau ada cash flow. Oke. Ada aliran uang masuk. Di luar itu bodoh. Yang ini pintar, ya. Beli aset yang menghasilkan cash flow. Oke. Nah, ilmu inilah yang mau kita pakai untuk hari ini. Session ini kita akan belajar how to be wealthy. Nah, orang kaya ini dengan tanah yang produktif, dia perlu nggak kerja dari pagi jam 8 sampai jam 5? Nggak perlu. Malah dia buka lapangan kerja buat orang lain. Dia cuma kontrol. Kalau dia mau kontrol, dia hire manager. Jadi dia nggak kerja sebenarnya, atau kerjanya sedikit. Nah, orang ini boleh nggak dia pergi piknik? Apa setelah dia piknik pulang tambah kaya atau tambah miskin? Ini yang aneh. Orang kaya itu kalau tidur makin kaya. Kalau kita bisa yang bekerja atau jaga toko atau punya usaha, kita pergi, usahanya juga pergi tuh. Pemilik toko kalau meninggal, tokonya bangkrut tuh. Ya, jadi itu bukan yang dimaksud oleh ayat ini ya. Orang ini kaya karena dia punya aset yang menghasilkan aliran uang, kerja atau tidak kerja. Nah, kita mau belajar ini. Ada yang mau bertanya nggak sebelum saya lanjut? Good. Sekarang kita mau belajar kata cash flow ya. Apa itu cash flow? Kalau kamu punya laporan cash flow, isinya cuma 2 kan? Income ya. Terus ada expense kan? Ya, pemasukan pengeluaran ya. Cuma itu aja sederhana. Jadi kalau ada orang gajinya katakanlah berapa? UMR di Jakarta berapa sekarang? Oh, gede juga. 5 juta, oke. Oh, di Jakarta, di Bandung cuma 3,1 ya. 5 juta. Nah, kalau kita punya expense adalah 3 juta. Nah, sisanya berapa ini? Nah, yang 2 juta ini disebut cash flow. Duit masuk, sering, tapi kudu gawe ya. Kalau penerimanya 5, keluarnya 6, sisanya berapa? Min 1. Cash flow-nya min 1 ya. Nah, ini namanya cash flow.
Orang yang cash flow-nya positif cenderung bertambah kaya. Orang cash flow-nya negatif cenderung bertambah miskin. Simpel aja. Betul? Nah sekarang, orang ini kan karena kerja atau usaha ya. Nah, bagaimana caranya supaya orang ini nggak kerja tapi tetap punya cash flow? Biasa. Aset. Beli ada usaha. Ya, ini ya. Aset. Dia harus beli sesuatu aset. Tulisnya ini ya. Oke. Dia harus punya aset yang menghasilkan setara dengan income dia. Beli aset untuk menggantikan dia. Nanti setelah itu dia mau kerja boleh, nggak kerja boleh. Jadi kerja itu sebuah kesukaan, bukan sebuah beban. Itu ciri-ciri orang kaya. Dia mau kerja apa suka-suka. Ya. Baik. Oh, katanya Pak. Tanya. Salah nggak kalau beli aset pakai hutang? Hah? Salah nggak beli aset pakai hutang? Enggak. Tapi harus putar cepat. Jangan sampai macet kita lihat kolektor. Ya, tapi nanti kita akan belajar itu namanya leverage ya, pakai utang. Ya. Jadi pakai daya ungkit ya. Iya. Beli aset bisa pakai tabungan kita, itu biasa 1:1. Tapi kalau pakai hutang kita bisa 1:10, 1:100, bisa diungkit. Jadi lebih cepat kayaknya. Tapi kalau salah pakai hutang, lebih cepat miskin. Ya sama aja. Jadi nanti kita akan bahas soal hutang. Oke. Nah sekarang saya mau tunjukkan ada tiga kelompok manusia. Yang pertama disebut the poor, yeah, the middle, and the rich, and the wealthy. Empat ya? Ini oke. Kita mau lihat pembukuan keempat orang ini. The poor, orang miskin kayak apa sih pembukuannya? The middle ini biasanya kelas pekerja, employee, profesional, mungkin dokter spesialis, termasuk kategori. And the rich, orang yang wow gitulah. Kaya. Tapi ini yang makmur ya. Oke, coba kita lihat orang. Oh ya, kalian belajar sedikit ya. Di dalam laporan keuangan cuma ada dua macam. Namanya satu income statement. Yang kedua disebut apa? Yang kiri kanan? Balance sheet. Ya, balance sheet atau neraca bahasa Indonesia ya. Isinya di sini kan aset. Di sini hutang ya atau kewajiban ya. Ini kekayaan kita, ini hutang kita. Jadi timbangan kan. Ini income, ini expense. Ya, baik. Nah dengan melihat, kita mau lihat keempat golongan ini dengan lihat pembukuannya. Orang miskin itu, kita hapus sedikit supaya the poor ya. Orang miskin ini, kolom ini kosong semua, aset nggak ada, hutang juga nggak ada, yang ada cuman masuk keluar habis. Ya, gaji 5 juta, keluar 5 juta. Ya suruh 5 kalau yang kita ya. Pokoknya masuk begitu, keluar habis. Nggak pernah punya yang di bawah, ada. Harta nggak ada, kekayaan nggak ada, hutang juga nggak ada. Nah, ada orang berpikir, wah enak sekali ya, enak tidur ya. Tapi ini no future. Kalau tiba-tiba sakit, ada musibah, bayarnya pakai apa? Ya untung ada BPJS ya. Jadi the poor itu ininya, yang ini ya, kosong, blanko. Nah sekarang bagaimana dengan middle? Dokter spesialis, guru ya.
semua karyawan lah umumnya. Karyawan itu umumnya gajinya lumayan. Lalu dia pengeluaran bisa katakanlah, let's say ini 10 juta ya. Dia terima 10 juta, expense misalnya 6 juta. Bisa nabung nggak? Bisa, dengan 4 juta. Dan 4 juta ini biasanya kalau udah gajinya ada lebih, biasanya nyicil mobil kan? Biasanya nyicil rumah kan? Nah, di sini mulai ada tuh KPR tuh. Di sini bayar KPR tiap bulan tuh. Cicil apa ya? Arisan. Banyak lagi lah. Nah, kelas menengah biasanya ininya penuh. Ininya kosong atau sedikit sekali. Jadi dia nggak terlalu mikirin ini. Dia mikirin tiap bulan ini terus. Ini expense ya? KPR kan jadi Aset. jadi aset. Nanti saya terangkan. Rumah Bunganya tinggi loh. Rumah bukan aset. Rumah itu adalah your expense. Karena apa? Bayar listrik, bayar air, nggak ada income. Ya. Kalau rumah sewa, itu baru income. Kita rumah bukan aset ya. Rumah bukan aset. Bukan. Jadi punya rumah besar-besar, Kecuali kos-kosan ya. kos-kosan. Iya. Ya, kosan. Pokoknya gini, kalau ada nggak duit masuk ke kantong? Berarti kita mau kos aja dong, Om. Hah? Kita mau kos aja dong. Bukan. Kita Bukan kos-kosan ya. Juragan. Sebenarnya idenya gila tapi bagus. Ya. Kita Kalau orang mau pintar, nanti kita belajar salah satu taktik itu juga. Rumah jual, sewa rumah. Bunga kita hasil, misalnya kita punya rumah 1 M ya, bunganya dipakai untuk sewa masih ada sisa. Jadi lebih baik sewa kan? Iya. Cuman susah cari mertua kalau sewa. Jadi hanya buku tabungan, Om. Oke. Kalau mertua pintar dia lihat cash flow. Oh, ini anak pintar sekali. Tiap bulan dia pun cuma 1 juta, sering nggak ada gawe tuh. Oke. So, kalian mulai pintar nih ya. Jadi kalau orang karyawan menengah ini, salah satu kebodohannya adalah kalau gajinya makin besar, rumahnya makin gede. Makanya sudah kaya. Saya punya teman misalnya gaji 10 juta. Waduh, bahagia sekali. Kabur, terus saya lihat mulai, mobilnya ganti, terus mulai cicil rumah, lama-lama mulai ngeluh. Lalu dia lapor sama saya, oh gaji saya naik sekarang 15 juta, puji Tuhan. Oh good. Nanti waktu 15 juta, pengeluarannya makin bertambah, makin susah lagi. Jadi gaji berapa yang cocok? Cukup. Jadi middle class cara berpikirnya salah, karena dia selalu mikirin sesuatu yang merupakan kewajiban. Dia nggak pernah mikirin aset. Jadi makin hari bukan makin miskin, nggak pernah dia bertambah kaya. Jadi apakah gaji besar itu garansi bahagia? Jawab saya enggak. Banyak orang gaji 50 juta lebih kacau hidupnya daripada yang gaji 10 juta. Percaya sama saya? Cicilannya, belum lagi kalau dia nggak bisa nahan ngasih pinjam sama dia mau minjem tadi. Jadi step awalnya ideal apa, Om? Apa? Step awalnya idealnya apa? Untuk siapa ini? Untuk kita meraih the wealthy itu. Oh ya. Oke. Ini Jadi kita lihat ciri-cirinya ya, ciri akhirnya. Middle class gitu, mentingin ini terus. Jadi gajinya 10 juta, belum lagi cari yang 20, cari yang 30, cari yang 40, cari 50. Siapa lagi mau gaji 50? Cari 100. Alangkah enaknya kalau saya gaji punya 500 ya sebulan. Saya juga mau. Kata presiden direkturnya, saya juga mau kalau gajinya 500 juta sebulan. Ahok gajinya berapa kali kali? Saya dengar di Pertamina komisaris 175 juta. Enak juga ya.
Setelah 70, tapi jangan sangka Nggak bisa tidur. banyak pengeluarannya. Jadi money never make you rich. Itu catat ya. Money never make you rich. Ini konsep yang penting, konsep. Ya. Orang yang gajinya 175 juta, 10 tahun lagi mungkin juga gitu-gitu aja hidup. Kelihatan bagus, tapi juga gitu-gitu aja. Ya. Ya, itu juga kalau dia sehat ya masih bisa kerja. Kalau begitu mulai jalannya bengkok-bengkok sama perusahaan, sorry. Oh ya, saya dengar teman-teman yang kerja di Telkomsel mulai bilang ya, orang yang umur berapa katanya mulai kamu pensiun muda, pensiun dini ya. Oke, ini uangnya selesai. Oke, middle class itu sebenarnya in danger. Jangan bangga gaji 50 juta. Saya kalau ngajarin anak saya selalu hati-hati. Be aware of high income, high salary. Karena gaji besar adalah pembunuh kreatif kita untuk bagaimana to be wealthy, to be rich. Kenapa? Orang kalau gaji 20 juta, apa ya masih mau mikir investasi? Terlalu nyaman. Kalau kamu digaji 100 juta, apa ya masih mau mikir belajar ini? Takut bangkrut juga. Hah? Takut bangkrut. Ya. So, middle class ini dalam bahaya. Middle class ini sebenarnya dia sejahtera tapi jangka pendek. Ya. Dan perhatikan middle class biasanya gampang ganti mobil. Ganti rumah, pindah rumah yang lebih besar. Nah, rumah besar itu bikin kita tambah miskin. Jadi jangan pernah membeli rumah besar yang nggak butuh. Ya kecuali kamu uangnya udah nggak ada seri, bolehlah beli rumah yang sudah lapangan golf, boleh. Wow, udah nggak middle dia dong. Ya, masalahnya udah nggak middle. Ya ultra rich, tapi ultra rich juga bisa balik jadi miskin karena dia beli lapangan golf buat main sendiri. Yang melihat potong rumputnya aja baik kan gaji terus kan. Jadi middle class ini bahaya. Nah, apalagi income-nya makin tinggi makin bahaya. Ya. Saya juga kasih congrats kepada orang-orang yang gajinya kecil. Pak, gaji saya kecil gimana ya untuk berusaha? Saya bilang selamat, Anda adalah calon orang kaya. Karena Anda mikir. Kalau yang gajinya 10 juta, 15, 20, udah gak mikir lah pasti. Oke, middle class ingat ya, konsentrasinya di sini. Cicilan. Oke. Benar. Sorry, berarti ada baiknya itu cicilannya dikurangi atau memang sudah watak? Iya, kalau dia mau pindah kelas, jangan gini. Sabar nanti ya. Ya, kalau dia mau gini terus ya middle class terus middle class, biarin aja begitu ya. Sekarang kita lihat cara pembukanya the rich. Ya, the rich ini income-nya ada aja masuk, betul dari mana aja. Oke, expense-nya ada tentu, ya. Tetapi terus kewajibannya ada sedikit. Tetapi the rich ini, wah asetnya ini lihat. Dia punya tanah, dia punya bangunan, dia punya kontrakan, dia punya apartemen. Oke, konsentrasinya adalah di sini. Jadi kalau di total ini ya, wah hartanya ada 10 triliun. Wow. Kaya nggak? Ya, dia ada income. Jadi orang the rich, ininya besar sekali. Kita lihat, wow mobil Lamborghini, oh kaya. Dia tinggalnya di rumah yang wah depannya lapangan golf, kaya, the rich. Jadi asetnya tuh banyak kalau kamu total, memang kaya. Tapi ada masalah ini, the rich. The rich ini belum tentu punya cash flow. Misalnya dia punya tanah 10 hektar, oke? Tapi tanahnya itu nggak di kebun, cuma dipagerin aja. Tiap tahun dia harus bayar PPB.
Dia tahun harus suruh orang potong rumput. Tiap bulan harus suruh orang potong rumput, bayar listriknya. Jadi ini tuh pengeluaran terus. Jadi orang kaya ini bisa aja ini menyumbang pengeluaran banyak, tapi sedikit yang di sini. Nah, pernah satu kali ada satu orang yang punya tanah, ada di Karawang, ada di Bogor, ada di Soreang, Bandung, di kota banyak sekali tanahnya. Dan dari dulu saya anggap dia orang kaya. Kalau saya butuh uang, saya datang ke dia. Kalau saya ada kesulitan bisnis, saya konsul sama dia. Satu hari balik dia nanya ke saya, sorry, ada uang nggak yang bisa saya pinjam? Pinjam itu lagi. Saya bilang, om kenapa perlu pinjam uang sama saya? Aduh, mau jual tanah susahnya minta ampun. Jadi dia sekarang nggak ada income. Ya masalahnya dia istrinya ada 3. Nah, repot juga sih. Waktu lagi kaya, dia pikir istri 1 kayaknya gampang lah dibiayain ya. Jadi aslinya seperti mati ya? Hidupin aja panas ya? Ya, agak panas. Agak pengakuan juga. Ya. Dinyalakan. Jadi the rich, oh ya, yang saya cerita ini, dia itu usahanya lagi macet. Dia usahanya tekstil kan sekarang lagi turun. Jadi income-nya nggak ada. Tanahnya berlimpah-limpah di mana-mana, tapi nggak produktif semua. Dia bilang, tolong dong beli tanah gua. Saya bilang, apa ya tanah itu? Kalau saya paling nggak suka beli tanah yang nggak produktif. Nggak mau saya mau beli tambah miskin saya, beli tambah miskin. Saya mau beli sesuatu tambah kaya. Dan akhirnya saya baru mengerti bahwa orang the rich yang asetnya 10T belum tentu punya cash flow. Jadi dia sekarang lagi susah. Ya, kalau ada yang mau beli tanah di Bandung boleh hubungi saya. Murah. Iya. Serius 50% ya kasih. Tapi tanahnya ya kira-kira ada 6 hektar lah. Satu lagi 18 hektar ya. Ya, puluhan miliar. Oh, strategis ya? Luar pinggir-pinggir sih. Di kota nggak ada tanah sebesar itu. Iya, nggak ada. Jadi dia punya banyak aset, tapi nggak ada aset. Nah, sekarang nggak ada aset produktif. Nggak ada. Jadi ini gimana ya sebutnya kaya tapi nggak ada duit, bingung kan? Iya, pinjam duit sama saya benar. Fokus mana? Apa? Tidak ada yang berbangun. Oh, hutang di bank udah ada. Ini. Sekarang di bank ada namanya BI checking. Oh, udah jelek ya. Nah, hutangnya udah kebanyakan. Dan bank sekarang juga nggak mau jadi kayak tukang gadai. Tanah 10 miliar, gua kasih pinjam 8 miliar. Nggak ada lagi cerita gitu. Bank lihat cash flow. Kamu produktif nggak? Oh, kamu nggak ada income? Nggak kasih duit. Biarpun tanahnya, jaminannya besar juga, nggak kasih duit. Jadi bank lihat rapor kita. Dan rapor kita bukan ijazah sekolah. Ijazah, rapor yang bank mau lihat adalah ini. Ya, saya waktu pernah mengajukan pinjaman ke bank. Bank tuh, Pak minta laporan bank, cash flow, income statement, minta balance sheet. Nggak pernah, Bapak lulusan mana Pak? Ijazahnya mana? Ada. Jadi itulah bedanya ya. Dalam untuk menjadi makmur, ijazah itu sangat terlalu sebenarnya. Tapi pengetahuan yang berbeda. Oke, jadi the rich bisa aja cash flow-nya banyak, tapi nggak selalu ya. The rich konsentrasinya ada di sini, oke? Aset. Dia senangnya kumpul aset, rumah, tanah, ya. Kemungkinan dia yang tidak produktif. Nah, sekarang apa bedanya sama the wealthy? The wealthy konsentrasinya adalah sama dengan the rich. Dia banyak sekali aset. Tapi semua asetnya
memberikan penghasilan cash flow kepada dia, tidur pun, piknik pun, income-nya jalan terus. Itulah the wealthy. Nah, kalau orang ukurannya membedakan the rich dan the wealthy adalah apa? Berapa bulan kamu bisa kerja tanpa bisa hidup tanpa kerja? Berapa lama? Kalau ini ya orang bilang dimakan 7 turunan lah ya. Ya habis 7 turunan selesai. Oke, enggak lah. Biasanya turun 3 juga habis kok. Orang Tiongkok punya pepatah begini. Kakek biasanya kerja kayak kuda. Ya, biasanya pelopor-pelopor orang-orang China yang dulu merantau ke Indonesia kerjanya kayak kuda. Tapi setelah berhasil, anaknya tinggal naik kuda. Nikmati aja yang hasil bapaknya. Terus cucunya makan daging kuda. Potong. Usahanya habis. Orang Jawa punya kekuatan. Ya, nggak lebih dari keturunan ketiga. Jangan. Karena mentalitinya gitu. Satu kerja keras, satu nikmati, satu habisin. Itu the rich. Nah sekarang yang kita mau belajar adalah the wealthy. Berapa lama dia bisa bertahan untuk hidup tanpa kerja? Selama ini produktif aja. 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi, terus ya the wealthy. Nah ini kita mau belajar yang ini. Oke? Jadi kalian kalau lihat pola seseorang dalam mengelola uangnya, kelihatan nggak dia di kelas mana? Oke. Nah sekarang kalian juga bisa nilai sendiri ya. Bisa di mana ya? Nggak bisa direkam saya. Oke. Jadi, nah sekarang kita kan tujuannya ke sini nih. Ya. Nah, saya nggak bilang ini mesti 10 T berapa ini? Apa ini? Kita punya aset cuma 100 juta atau 10 juta juga nggak apa-apa. Oke? Tapi nggak usah kerja. Ya. Misalnya kamu punya aset 100 juta yang cash flow, tiap bulan memberikan kamu income, let's say 15 juta cukup untuk hidup Jakarta? Cukup, oke 15. Masih perlu kerja? Nggak perlu. Kerja boleh, tapi suka-suka aja. Mau melayani latihan kur, boleh. Ikut IYC, oke. Nah, tujuan kita mau ke sini. Nggak apa-apa. Biarpun misalnya income-nya, cash flow-nya cuma, let's say 5 juta. Tapi kamu bisa hidup sederhana. Bisa anak satu, hidup sederhana, tinggal di pinggiran Jakarta, PBB-nya murah, terus rumahnya juga sewa, rumahnya misalnya kamu sewanya, 5 juta sewa rumah agak susah ya. Nah, okay. Pokoknya kalau kamu 5 juta bisa hidup nyaman, nggak apa-apa. Kamu boleh tidak bekerja. Ibu-ibu nggak mesti kerja. Cukup 1 gaji aja dari kamu. Kalau si ibu punya income tambahan. Nah, terutama ya ibu-ibu perlu juga mengetahui teori ini supaya ibu-ibu nggak usah maksain diri harus double income ya di satu keluarga. Memang sedih sih zaman sekarang ya. Biasanya dua-dua pergi kerja. Dulu waktu saya kecil ingat sekali kalau mau cari om tante itu gampang sekali, selalu ada di rumah. Ya, sekarang om tante di mana? Nanti weekend baru bisa ketemu. Semua pergi, sibuk sekali. Kalau dulu orang santai ya, bapak-bapak juga paling kerja jam 4 pulang ya. Lagi ngopi di rumah, lagi santai, bercanda. Kita main ke rumahnya, ada si om. Sekarang jam 8 om belum pulang. Guru itu pun nggak dibayar om. Waduh. Ya, itu namanya perbudakan ya. Gak bisa manage time katanya, gimana sih kamu dikasih kerjaan tapi nggak bisa selesai dengan waktu yang dikasih secara. Iya ya. Nah itu. Nah, jadi ya, oke. Kalau menentukan aset produktif non produktif itu gimana? Oke, kita akan belajar ya. Ini hapus ya.
pakai teori Robert Kiyosaki untuk menerangkan 4 cara manusia memperoleh income. Ada 4 kelompok dia sebut. Ada yang pernah lihat ini? S, B, I ya. Ada 4 cara manusia memperoleh uangnya. Yang di luar yang dapat warisan, dia punya mertua kaya, itu bukan di luar ini ya. Ini yang normal. Jangan punya mertua kaya susah. Saya kesel. Mending bisa kaya sendiri. Ya, kasihan ya jadi mertua kan. Kerja sama mertua kaya itu mau ngelawan nggak berani. Nggak, puji Tuhan saya nggak punya mertua yang saya bangun bisnis dari nol. Tapi saya cerita mungkin ada ya saya mulai dari SMA kerja untuk bayar uang sekolah SMA, kuliah kerja setahun untuk masuk semester pertama. Terus setiap semester harus ngajar sebagai guru les privat ke rumah-rumah. Begitulah sampai saya tamat. Jadi ada yang mau nikah sama saya juga, alhamdulillah. Rasa alamnya lah. Oke. Jadi nggak usah terlalu. Kalau saya lihat, saya kan kontraktor. Saya suka bangun hotel buat orang kaya, bangunin rumah sakit buat orang kaya. Saya lihat menantu-menantunya yang kerja sama mertua, umumnya itu makan hati ya, makan hati. Iya, kadang-kadang suka curhat ke saya. Kalau boleh saya nggak mau kerja di sini. Susah lah, kerja sama mertua susah. Ada susahnya lah ya. Oke, kalau untuk yang normal-normal ada 4 cara kan manusia memperoleh income. Oh ya tadi ini ya, ini income, expense. Nah income ini datang dari 4 sumber ini, betul? Nah ini E mewakili namanya employee, ini pegawai ya, employee. S self-employee atau spesialis atau profesional ya. Ini bisa dokter, guru musik, guru senam, bla bla bla. Ini yang kerja sendiri, usaha freelance, usaha kecil, UMKM, punya gerobak, dagang di Mangga 2. Apa? warung pecel. Oh, warung pecel. Ya, ini self-employed. Ya, UMKM ya. Ini gajinya dia tentukan sendiri. Yang ini kan orang ini prinsipnya itu waktu tukar waktu. Saya punya waktu dari 8 sampai 5 atau punya 24 jam. Siapa yang mau tukar sama uang sama saya? Saya mau give my time, give my me money. Itu kan prinsipnya. Dan orang ini pendapatannya terbatas atau tidak terbatas? 24 jam kita, masa nggak tidur? Beberapa teman saya pergi ke Amerika supaya cepat bisa survive. Dia kerjanya sampai 2 shift, ada yang 3 shift, gila lah. Nggak tidur. Ya, berapa tahun kemudian kita ketemu lagi cancer, jantung, mati mendadak, kasihan. Jadi employee ini kasihan, terbatas penghasilan ya. Ya tapi ada yang bahagia juga, kalau suka boleh ya. Ini saya cuma menerangkan ciri-cirinya supaya kita tahu, saya lebih suka di mana ya. Ada yang bahagia jadi employee, boleh. Ya, seumur hidup saya akan mengabdi kepada perusahaan ini, boleh. Bisa ada yang kerja di bank yang keren gitu ya. Wah udah, hidup saya terjamin saya akan kerja di situ. Belum tentu juga ya. Kadang-kadang bank lihat waktu muda kita masih cantik, oke yuk bagian depan ya. Perlu buat senyum sama orang. Begitu kita mulai ada keriput, mulai sorry ya.
back office. Di back office nggak ada tempat lagi, kamu pensiun dini ya. Jadi nggak ada guarantee. Yang ini nih, banyak orang kalau keterima kerja merasa, aduh aman, aduh puji Tuhan keterima kerja. Jangan, ini selalu dalam bahaya. Kalau di Indonesia masih enak ya, kalau dipecat di PHK, dapat sekarang mana? Oh, saya baru tahu di Amerika nggak ada pesangon. Di orang Amerika itu lebih bahaya itu. Kalau bosnya nggak suka, fire, selesai. Udah pulang, minta uang sama pemerintah. Ada ganti dari sosial pemerintah. Jadi di Amerika lebih bahaya lagi kalau jadi employee. Ya, ada teman saya kerja di perusahaan bagus, gajinya bagus, employee, karirnya naik terus. Bosnya udah tua, ganti anaknya lulusan Amerika, jadi direktur. Wah, anaknya pelitnya minta ampun, potong sana, potong sini. Dia lihat karyawannya, wah, bapak ini kerjanya udah kelamaan, tunjangan udah banyak kan, dipotong, jadi sedih sekarang dia. Mau keluar nggak berani, udah tua umur saya. Mau diterusin kerja, sakit jantung, sakit patah hati. Employee, lihat, ya. Dan sekarang batas umur orang biasa terima kerja umur berapa ya? 35 ya. Tergantung level. Kalau misalnya level BOD atau apa bisa ya. Bisa ya. Jadi employee ini terbatas sekali. Ya, ingatlah bahwa ini sebenarnya anggaplah temporary employment. Ya. Sementara kamu harus segera cabut. Nah sekarang yang spesialis ini lebih penting lah, dia bisa atur waktu, enak sih. Ya. Istri saya dulu memulai karirnya waktu hampir mau nikah saya, dia adalah guru piano rumah-rumah. Jadi enak dia ajar sini kan. Tapi lama-lama batu makin macet, pendapatnya makin berkurang karena jumlah murid yang bisa dikunjungi makin sedikit. Dan saya lihat dia mulai makin stres. Jadi saya mulai ngajarin istri saya, kamu harus ubah. Kalau enggak sampai kapan? Kamu sekarang umur segini masih kuat untuk ke rumah-rumah. Kalau umur 40, 50, nanti kalau punya anak, kamu sanggup masih ke rumah-rumah? Mikir dia. Jadi saya ajarin self-employed juga dalam bahaya. Saya ketemu sama dokter spesialis. Saya bilang, dok, apa kabar dok? Sehat? Ya, sakit katanya. Saya bilang, dokter nggak boleh sakit. Saya bilang, kenapa dokter sakit? Dia tahu nggak? Dokter itu orang yang paling jarang olahraga, padahal nyuruh kalian olahraga. Tapi terus sibuk. Sama juga, time exchange sama madu habis. Hidup saya diperbudak oleh orang lain, oleh waktu saya habis ya. Jadi self-employed ini juga terbatas. Nah sekarang, cara berpikir orang yang di sebelah sini, ini biasanya syarat-syaratnya kan harus ada ijazah, betul kan? Iya. Ada skill kan? Ada apa-apalah, ada koneksi lagi ya, tambah ya. Modal. Jadi sebenarnya saya kasih tahu, kita sebenarnya dididik untuk sini. Iya. Kita nggak pernah nanti ya kita belajar ini. Kita dididik untuk jadi dokter, jadi guru, Bye bang. kita jadi kerja di bank, kita di multinational corporation, kerja di Amerika, kerja di Jepang, kerja di Korea. Dan guru-guru sekolah nggak tahu cara lagi mengajar kita untuk cari uang, kecuali yang jalur ini. Iya. Saya jalur ini dulu pakai ijazah. Oh, waktu zaman saya sekolah tuh sarjana itu keren. Sekarang saya lihat, sarjana ekonomi. Kalau bahasa Sundanya malatak. Di mana-mana terjadi inflasi ijazah sekarang. Jadi nggak aneh. Sekarang kita orang sarjana itu nggak aneh. Oke? Jadi ingat, cara berpikir orang di sini adalah biasanya sekolah. Lebih ya, kalau nggak dapat kerjaan sekolah lagi aja. S1 nggak dapat kerjaan, dia sampai nunggu S2 sampai nunggu nggak dapat lagi S3. Udah gitu melamar lagi. Semua orang yang menerima wawancara itu bilang, aduh S3 sorry ketinggian. Udah ya, gua sekarang pakai S2 aja. Aduh, nggak berani gajinya.
Ya udah berapa aja? Nggak berani S2. Ya udah gua pakai ijazah S1. Kasihan. Ya, daerah sini. Oke. Ya. Nah sekarang cara lain untuk mendapatkan income adalah kita lihat jamnya 548 atau 5 menit. Ya. Jadi untuk pendidikan itu taraf sampai S2 S3 itu penting ya? Untuk mencapai how to be wealthy. Oke, bagus pertanyaannya. Kalau saya lagi hati-hati jawabnya. Nanti ini nggak mau sekolah. S2 S3 itu. Kalau kita mau wealthy, SSS nggak penting. Oke. Tapi saya mau bilang ini, education is very important, but schooling is not. Beda nggak? Schooling sama education. Schooling itu ya pergi Formal ya? Formal. Formal. Ya. Dapat ijazah. Education di mana aja bisa ya? Ya, kursus, berguru. Ada orang telepon saya, om boleh nggak saya mau tanya ini. Ketemu sama saya, pinternya apa? Interview saya. Ya, kalau sama orang kaya jangan pernah minta uang, nggak dikasih. Minta ilmu, dikasih. Jadi ilmunya di mana ya? Ya, kalau sama orang kaya, saya juga pernah praktek ini. Ada orang kaya di Bandung, punya hotel, punya banyak bisnis, anggota gereja. Saya datang ke dia, om, boleh nggak saya mau berguru sama om gimana cara om jadi sukses? Bukan kecil, datang, makan siang sama saya. Wow. Good news or bad news? 10 menit lagi dong. Ya. Ya, apa besok pagi nanti ada ya. Waktu saya puji begitu, om boleh nggak saya mau belajar ilmu suksesnya om? Mari datang makan siang sama saya. Di masa akhir, waduh kayak saya presiden direktur perusahaan besar. Bagaimana kabar? Mau tanya apa? Waktu saya interview, ilmunya keluar semua. Ya, itu namanya education. Jadi education is important, schooling is not. Jadi saya sedih sih kadang-kadang ada orang yang wah uang itu seluruh tabungannya pakai untuk S2, seluruh tabungannya pakai untuk S3. Sebenarnya kalau dari segi ilmu kita ini ya nggak bijaksana. Oke? Ya cuma di sosial kita ada gengsi juga sih ya, S2, S3. Tapi kan gengsi nggak bisa dimakan kan? Sekarang nggak terlalu sih. Sekarang nggak terlalu ya. Ya habis dokter terlalu banyak juga ya. Iya, ada dokter HC lagi ya. Ya banyak lah. Kalau saya bilang gelar saya dokter juga kalian kan percaya. Ya kan masa mau periksa? Oke. Ya, B ini adalah Big Business Corporation atau Business with the System. Yang ini adalah investor. Nah, kita akan pelajari besok pagi, oke? Dan cara berpikirnya beda sekali. Ini kudu ijazah, ini nggak ada ijazah. Ini belajarnya di sekolah, ini belajarnya di jalanan. Ini belajarnya formal, ini ilmu kehidupan. Ini learning from the book, ini learning from your mistakes. Ini nggak boleh making mistake kan, sekolah kan? Kalau you making mistake, coret. 3 tambah 3 berapa? 6. Di luar itu nggak boleh, betul? Ya. Di sini nggak boleh making mistakes. Kalau pegawai boleh nggak making mistakes? Nggak boleh. Kalau di sini mistakes is opportunity. Penemu bisnis besar itu biasanya making mistakes. Di hidupnya banyak musibah. Lihat Steve Jobs. Dia kenapa bisa punya Apple Corporation? Nggak ada yang mau terima dia kerja. Kenapa saya mendirikan perusahaan sendiri? Nggak ada yang mau gaji saya mau. Saya nggak pernah, sejak saya tamat kuliah, saya nggak pernah diterima kerja sama siapapun. Jadi sedihnya, saya sudah capek-capek ijazah S1, ijazah saya nggak pernah ada yang lihat. Kalau kamu mau lihat, boleh. Jadi lihat, di sini, beda sekali dunianya sama ini. Oke. Nah sekarang, how to be wealthy?
nanti besok kita akan lanjut. Kita harus pindah dari sini ke sini. Mulai perbaiki mindset. Oke, mulai perbaiki mindset bahwa possibility ada. Dan ingat, rich is not about money, it is about mindset. Money never make you rich. Boleh ulang sama-sama? Money never make you rich. Ya, jadi knowledge, mindset itulah yang bikin kita rich. Kalau kamu ingat kembali ke Steve Jobs, berapa modal yang dia pakai untuk mendirikan Apple Corporation, perusahaan paling mahal di dunia sekarang? Cuma ini. Dia anak pungut kok. Anak pungut. University nggak tamat. Ya, kalian baca sejarahnya ya. So, kita akan belajar sini BI. Move. Jadi how to be wealthy? Move dari sini ke sini. Ya, kita lakukan bertahap. Sekarang knowledge-nya dulu, lalu kita endapkan di dalam pikiran kita, pikir, renung, baca, belajar, interview, diskusi. Lalu lama-lama kita makin yakin, kita mulai bisa geser pelan-pelan. So, to be rich, it's only about time. Ada yang kaya akan kaya tahun ke-1, ada yang kedua, ada yang ketiga, kelima, ada yang tahun ke-10. Pasti. Oke. Sampai sini dulu, karena kita akan dapat hukuman pertanyaan terakhir penutup kalau ada. Untuk pindah ke B sama A itu modal Penting nggak? iya, maksudnya tuh satu hal yang penting banget kah atau No. Ini kabar baik. Hah? karena kalau beberapa orang harus ada certain amount of money baru dia berani pindah ke B. No. Nggak. Kabar baik. Creativity, good name, Amsal 22 ya, Amsal. Nama baik lebih berharga dari emas dan perak. Itu nanti besok kita diskusi ingatan saya. Bagaimana supaya bisa pindah ke sini? Ada cara-cara yang harus kita ajar. Modal bukan urusan utama. Kalau kamu punya nama baik, kamu punya kreativitas, punya ide, duit cari kamu. Believe me. Contoh, Saya kalau punya ide, saya bisa jelaskan bahwa ini kalau beli ini tiap bulan akan menghasilkan cash flow segini. Oh, mau invest? Oh, dia lihat, itu perlu berapa? Saya bilang 10M. Kok sedikit apa tuh minta? Kita yang beli. Oke, jadi duit itu akan ngalir kepada orang yang punya nama baik, bisa dipercaya, orang yang punya keahlian, orang integrity, orang yang punya ide-ide cemerlang. Orang kaya juga pengen cash flow. Dia kadang bingung putar duitnya gimana. Apa? Orang kaya kadang bingung putar duitnya gimana. Oh iya. Dia bisa. Iya. Jadi di dunia ini sebenarnya duit itu banyak, cuma lagi sembunyi, nggak mampir ke kita. Susah nyari orang yang punya integritas. Ya, nah kita mau geser ke sini supaya duit ngalirnya ke kita. Dan kalau ngalir ke kita, ingat ya, harus jadi berkat buat orang lain ya. Memuliakan nama Tuhan, oke?